Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Wadiastuti dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis saya yang berjudul Cafe Dessert with Ice Cream. Langsung saja ke pembahasan pertama. Di sini ada latar belakang. Saat ini perkembangan bisnis yang telah berubah, kebutuhan dan gaya hidup masyarakat Indonesia berubah mengikuti tren yang ada. Selain itu, dunia bisnis pun diramaikan dengan bisnis waralaba. Waralaba yang sedang ramai dilakukan adalah waralaba di bidang kuliner, khususnya makanan penutup. Dessert Kun Es Krim merupakan usaha yang bergerak dalam bidang kuliner, khususnya pada makanan penutup yang menu utamanya es krim. Di mana Dessert Kun Es Krim ini membuka kafe untuk menarik pelanggan, terutama kalangan remaja. Di sini ada kajian aspek legal bisnis. Nama perusahaan saya Cafe Dessert Kun Es Krim. Jenis usahanya toko kafe dan kegiatan usahanya memproduksi dan menjual berbagai es krim. Di sini saya melampirkan logo yang bentuk utama dari logo saya itu bulat, warna dasarnya pink, dan gambar dalam logo tersebut ada kembang dan es krim. Hurufnya Dessert Queen Es Krim, dan slogan dari saya, Sweet Time. Di sini ada aspek pasar dan peluang pasar. Aspek pasar dan peluang pasar ada dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama ada analisis potensi, peluang pasar, dan estimasi permintaan pasar. Yang kedua adalah analisis segmen pasar yang akan dipilih segmen pelajar. Yang ketiga ada analisis bauran pemasaran. Yang keempat ada analisis pemasaran di masa depan dan pemanfaatan teknologi dalam pemasaran. Yang kelima, simpulan aspek pasar dan peluang pasar. Di sini ada aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi dan sosial dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, ada dukungan umum. Dukungan umum adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2021 sampai 2026. Merupakan rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2005 sampai 2025. Poin 2 ada dukungan pertumbuhan ekonomi negara atau masyarakat. Arahan pengembangan pariwisata di Kabupaten Karawang adalah ada 2 poin. Yang pertama, aspek-aspek dalam penetapan wawasan strategis pariwisata, yaitu sumber daya alam atau budaya, yang berpotensial menjadi daya tarik, lokasi yang strategis, yang berperan dalam pemanfaatan potensi kesiapan masyarakat, kesiapan prasarana dan sarana. Yang kedua, pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional RIPNAS, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten atau kota, yang terdiri dari pengembangan industri, pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, kelembagaan pariwisata.
Yang poin ketiga ada dukungan pendapatan masyarakat. Dukungan pendapatan masyarakat ialah sesuai amanat peraturan undang-undang. Kajian lingkungan hidup strategis menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karawang tahun 2021 sampai 2026. Merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat kajian lingkungan hidup strategis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana, atau program. Yang keempat, ada dukungan kehidupan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Dukungan kehidupan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat setempat adalah usaha ini diharapkan memberi dampak positif terhadap masyarakat bahwa dalam keadaan panas dengan hadirnya es krim dapat mendinginkan suasana seketika. Adapun manfaat yang dapat disarankan masyarakat sekitar yaitu dengan berdirinya usaha ini bisa membuka peluang untuk tenaga kerja. Tidak hanya itu, supplier pun juga merasakan efek dari penjualan es krim ini. Yang poin kelima, ada simpulan dukungan ekonomi. Simpulan dukungan ekonomi adalah Dessert Queen es krim sebagai usaha dagang es krim yang memang usaha es krim sebelumnya sudah ada di kalangan masyarakat dan masyarakat pun sudah banyak mengenal usaha es krim lainnya. Usaha ini diharapkan memberi dampak positif terhadap masyarakat bahwa dalam keadaan panas, dengan hadirnya es krim dapat mendinginkan suasana seketika. Di sini ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan terdiri dari 3 poin. Yang pertama ada dukungan lingkungan fisik. Dukungan lingkungan fisik adalah kedepannya bila usaha ini jalan, maka akan menimbulkan dampak terhadap persepsi masyarakat bahwa dalam keadaan panas yang bisa dicari masyarakat adalah es krim. Yang kedua, dukungan lingkungan makhluk hidup. Dukungan lingkungan makhluk hidup, adapun manfaat yang dapat dirasakan masyarakat sekitar yaitu dengan berdirinya usaha ini bisa membuka peluang untuk tenaga kerja. Yang ketiga, ada simpulan usaha ini diharapkan memberi dampak positif masyarakat bahwa dalam keadaan panas dengan hadirnya es krim dapat mendinginkan suasana seketika. Di sini ada aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi di sini dibagi menjadi 7 poin. Yang pertama ada pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi bisnis saya itu menempatkan lokasinya di daerah sekitar Jalan Ronggo Waluyo, Hinarbaya, Puserjaya, Teluk Jambe Timur. Dan juga ada tata letak. Yang ketiga, ada sarana dan prasarana kelengkapan investasi. Sarana yang kami gunakan untuk menunjang usaha kami adalah dengan memanfaatkan cheese freezer ukuran Type AB 108 TX ukuran 57 cm x 49 cm x 88 cm dengan kapasitas 105 liter. Di sini ada peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dalam membuat dessert Queen es krim ini terdiri dari susu, krim, gula pasir, telur, dan garam.
Yang kelima ada kelengkapan administrasi. Kelengkapan administrasi yang dibutuhkan pada CV di Sirkuit Es Krim dijelaskan ada ruko, kompor gas, freezer, es krim marker, furnitur, peralatan masak, kotak plastik, dan biaya perizinan lainnya. Selanjutnya ada manajemen proyek. Manajemen proyek terdiri dari 2 poin, yaitu sifat investasi dan jenis produk. Sifat investasi adalah sifat bisnis yang kami usulkan sebab sebelumnya pemilik belum pernah menjalankan usaha es krim ini. Yang kedua, jenis produk. Jenis produk yang kami usulkan adalah es krim dengan berbagai varian rasa. Yang ketujuh, ada SDM yang dibutuhkan. SDM yang dibutuhkan yaitu ada bagian pemasaran, bagian operasi, bagian keuangan, bagian SDM, dan karyawan kafe. Di sini ada aspek teknologi. Aspek teknologi terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama ada mesin atau perlengkapan teknologi. Es krim yang dipasarkan dengan cara membuka kafe tersendiri membutuhkan es krim marker dengan kapasitas yang besar. Bahkan dengan jumlah target penjualan hingga 500 cup, es krim masih dapat diproduksi secara instan dan membutuhkan es krim marker, peralatan lain yang dibutuhkan secara mutlak adalah freezer dan kompor gas. Yang kedua, ada sistem teknologi yang akan digunakan. Sistem teknologi yang dessert es krim gunakan ada dalam proses pembuatan es krim tidak memerlukan infrastruktur teknologi yang canggih dan kompleks. Untuk pembuatan secara manual, pembuatan es krim hanya memerlukan fasilitas teknologi berupa kompor gas dan lemari es. Yang ketiga, ada teknologi informasi yang akan digunakan. Teknologi informasi yang akan digunakan terdiri dari 3 poin. Yang pertama, ada melaksanakan kegiatan pemasaran dengan biaya rendah, memperluas jaringan sosial melalui dunia maya. Yang ketiga, menguasai seluruh spesifikasi produk yang dimiliki di Sirkuit Es Krim. Di sini ada aspek finansial yang terdiri dari 2 poin. Yang pertama ada kebutuhan modal kerja. Kebutuhan modal kerja pada di Sirkuit Es Krim yaitu ada bahan baku, bahan pembantu, cup, gas, tenaga kerja, maintenance ruko, listrik dan air, total modal kerja per bulan, dan total modal kerja per tahun. Dan yang kedua ada cash flow cost of capital, yang dimana cash flow cost of capital pada di Sirkuit Es Krim ini memerlukan seperti harga bahan satuan, terus mencatat pemasukan dan pengeluaran, laba rugi, neraca, dan proyeksi kas bersih. Di sini ada kebutuhan modal kerja, seperti yang tadi saya sebutkan, ada bahan baku, bahan pembantu, cup, gas, dan lain-lainnya. Di sini terinci biaya-biaya dari bahan baku sampai total modal kerja per tahunnya. Yang kedua itu ada cash flow cost of capital,
Di sini ada uraian penjualan dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Pada 2020, total penjualan dessert Queen es krim ini mencapai nominal 8 juta. Dan tahun 2021, total penjualan dessert Queen es krim naik sampai 18 juta. Pada tahun 2002, dessert Queen es krim menurun dari tahun berikutnya. Jadi 12 juta. 2023, dessert Queen es krim ini naik dari tahun 2022 jadi 13 juta. 2024 naik sampai 17 juta. Terima kasih. Sekian penjelasan bisnis dessert Queen es krim dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.